Bapa di surga, saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Tenangkan hati kami, berkati kami melalui firman pada pagi ini. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan persiapannya. Kami serahkan diri kami yang beribadah pada pagi ini, baik di dalam ruang ini maupun di rumah masing-masing. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, kita tetap masih bisa beribadah secara bersama-sama dalam siaran langsung atau live streaming ini. Karena itu saudara, mari kita betul-betul menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, hari ini kita melanjutkan eksposisi dari kitab Kisah Para Rasul. Sekarang kita masuk pada bagian Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Tema khotbah hari ini nubuat yang sejati, ya. Nubuat yang sejati, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari ini, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya." Saudara sekalian, dari dulu sampai sekarang manusia suka hal yang bersifat ramalan atau nubuat. Ya. Sekarang ini kita melihat fenomena ramal-meramal nubuat itu begitu marak. Melalui media, ya, kita melihat media sosial, baik itu Facebook, WhatsApp dan sebagainya, nubuat, ramalan banyak bermunculan. Dan sering orang menjadi bingung, termasuk orang Kristen. Apakah ini benar? Ya, sebagai contoh misalnya fenomena bulan darah, blood moon itu ya. Beberapa waktu yang lalu dikatakan, wah ini tandanya Tuhan Yesus akan datang. Atau barangkali ada suara yang terdengar di angkasa, ya, suara yang menggelegar di langit, lalu dianggap itu suara sangkakala bahwa Tuhan Yesus akan datang. Padahal ternyata itu adalah suara apa? Test flight dari F-16. Nah, ini kan jadi ramalan nubuat yang tidak masuk akal. Atau barangkali ada suara yang terdengar di angkasa, suara wah terdengar. Lalu orang berpikir, waduh ini sangkakala. Saudara, apakah itu betul? Tidak, ternyata suara itu bisa muncul salah satunya karena setelah terjadi gempa bumi. Dan itu sudah terjadi sejak tahun 1940-an, ada suara di angkasa. Begitu ya. Nah saudara,
Jadi kita melihat nubuat-nubuat begini bisa membingungkan orang, termasuk orang Kristen. Lalu juga ada nubuat di kalangan orang Kristen. Nubuat apa? Namanya pasangan roh. Jadi dinubuatkan, ada seorang gembala sidang, katanya sebetulnya istrinya yang sekarang ini bukanlah istrinya, tapi ada istri rohaninya. Istri rohaninya itu ada di tempat lain. Istri yang sekarang ini bukan istrinya. Nah saudara, nubuat begini apa tidak bikin orang bingung bahkan kekacauan? Apakah nubuat ini sesuai dengan firman Tuhan? Jadi kita melihat macam-macam nubuat. Di tengah-tengah masa pandemi juga ada khotbah-khotbah yang berisi nubuat-nubuat. Mengakui bahwa dia berperang melawan COVID-19. Akhirnya si virus itu kalah, tapi sekarang muncul lagi. Lalu ada lagi muncul nubuat bahwa Pentakosta ketiga akan datang, tiba di mana? Di Indonesia. Loh, kok bisa ada Pentakosta ketiga? Nanti keempat, kelima kemana lagi? Iya kan? Padahal Pentakosta itu cuma satu kali. Dan itu di dalam kerangka sejarah keselamatan dari Allah. Tidak bisa kita mempermainkan ada Pentakosta ketiga, keempat, ke-10 dan sebagainya. Kalau kita mau mengatakan berdasarkan firman Tuhan, itu semacam menghujat Tuhan. Karena tidak ada rencana Tuhan untuk Pentakosta berulang kali. Nah saudara, nubuat-nubuat itu sering dipakai oleh orang-orang Kristen, diucapkan, lalu disebarluaskan. Saya juga pernah berbicara dengan seorang hamba Tuhan. Saya kaget ketika dia katakan, saya mendengar suara Tuhan, saya ditetapkan melayani di gereja tertentu ini. Saya pikir loh, kok bisa dengar suara Tuhan begitu? Seharusnya mencari pimpinan Tuhan itu bukan subjektif pribadi. Jangan saya mendengar. Lah bagaimana verifikasinya? Seharusnya kita mencari kehendak Tuhan itu, membuka hati, banyak berdoa kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Bergumul dengan prinsip firman Tuhan, dengan Alkitab. Lalu berkonsultasi dengan orang-orang yang dewasa secara keimanan. Kemudian juga melihat bagaimana Tuhan membuka jalan atau menutup jalan. Dan akhirnya baru muncul nanti damai sejahtera. Barulah melangkah bahwa inilah pimpinan Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita harus hati-hati. Jangan gampang-gampang mengatakan saya mendengar suara Tuhan, saya mendengar suara Tuhan. Di kalangan kaum muda juga bisa begitu kan? Saya mendengar suara Tuhan, engkau ditakdirkan menjadi jodohku. Loh bukan suara Tuhan, itu suaranya dia saudara. Ya, hati-hati. Suara yang kita dengar dalam nurani kita itu saudara sekalian, bisa dari diri sendiri, dari emosi sendiri, bisa dari Tuhan berdasarkan firman-Nya, tapi bisa juga dari suara iblis, suara setan saudara. Ingat ya, Rasul Petrus itu pernah dipengaruhi oleh iblis. Bahwa dia katakan, oh Tuhan, hal itu jangan terjadi pada dirimu. Padahal rencana Allah, Tuhan Yesus harus disalibkan. Jadi saudara sekalian, kalau iblis bisa berbisik pada Petrus, apalagi saudara dan saya. Karena itu hati-hati kalau mengklaim saya mendengar suara Tuhan, bernubuat ini, bernubuat itu. Jangan saudara sekalian, harus kita hati-hati. Supaya apa? Kita tidak melawan Tuhan, kita tidak menghujat Tuhan. Kita tidak membuat kekacauan di antara umat manusia, khususnya di antara anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Nah saudara, khotbah Petrus
pada Kisah Rasul pasal 2 ini sebetulnya bisa dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu adalah apologia. Apologia itu berarti pembelaan iman, ya, menjawab pertanyaan dari audiens. Itu di dalam ayat 14 sampai 21. Lalu bagian kedua itu kerigma namanya. Kerigma itu proklamasi. Proklamasi tentang apa? Proklamasi tentang Yesus yang mati bangkit, ya, Yesus yang naik ke sorga, dan Injil keselamatan diberitakan. Itu kerigma. Lalu pada bagian ketiga itu nanti ayat 37 sampai 41 merupakan panggilan. Panggilan apa? Supaya pendengar bukan cuma mendengar tapi bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar itu bagian dari apologia. Karena itu ini merupakan suatu pembelaan Rasul Petrus, ya, terhadap tuduhan orang-orang yang mendengar saat itu, suara asing bagi para rasul, tapi orang-orang Yahudi diaspora bisa mendengar suara para rasul itu sesuai dengan bahasa dan dialek mereka. Ya. Nah, saudara sekalian, kita melihat khotbah dari Rasul Petrus ini merupakan ciri khas, merupakan model untuk khotbah-khotbah selanjutnya dalam seluruh kitab kisah para rasul. Yaitu ada kerigma gereja mula-mula, proklamasi tentang Injil Yesus Kristus. Nah, karena itu saudara, ini satu bukti, ya, bahwa Petrus dan kawan-kawan, Petrus dan orang-orang percaya ketika mereka berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus, bukan mencari sensasi, bukan untuk meninggikan dirinya, bukan untuk kesombongan dirinya, bukan untuk diupload di media sosial sehingga dirinya terkenal, bukan saudara. Tapi memberitakan Injil Yesus supaya orang banyak bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara, mari kita masuk sekarang pada bagian pertama, yaitu apologia atau bantahan Rasul Petrus, ya. Saudara, mari kita melihat dalam ayat 14 sampai 15. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Saudara, Petrus tampil menjadi juru bicara para rasul. Dia menjadi pemimpin para rasul. Petrus yang penakut, pernah menyangkal Tuhan, pernah melarikan diri, pernah melihat Tuhan dari kejauhan saja ketika Tuhan di kayu salib. Tapi sekarang Petrus diubah. Karena apa? Karena dia bertobat dan dia sekarang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka ada satu keberanian. Saudara, kita melihat keberanian Petrus ini bukanlah keberanian karena bersifat psikis. Karena dia mendengar ceramah motivator, lalu dia semangat, bukan saudara. Tapi semangatnya, keberaniannya karena ada kehadiran Allah Roh Kudus. Karena ada penyerahan diri, ada pertobatan, ada keterbukaan kepada Tuhan, dan Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Saudara, ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini kekuatan kita, kuasa kita bukan tergantung, saudara sekalian, pada hal yang dari luar, ya. Kita harus dimotivasi secara psikis. Kita harus dihibur dari luar untuk mendapat semangat dalam hidup ini. Tidak, saudara. Iman Kristen itu dari dalam, keterbukaan kepada Tuhan, kepada Roh Tuhan, dan Roh Tuhan memberi kekuatan. Ada ketaatan, ada kesungguhan. Maka Petrus berdiri, kita melihat dia berani dan dia berkata kepada mereka, dikatakan demikian. Nah, berarti kepada siapa? Orang-orang Yahudi di Yerusalem yang saat itu sedang datang untuk beribadah.
Dan juga orang-orang Yahudi diaspora yang ada di berbagai wilayah Kekaisaran Romawi yang sedang hadir di kota Yerusalem. Kepada merekalah dia berbicara. Nah saudara sekalian, kepada dia ketika Petrus berbicara itu, maka Petrus itu memberi bantahan. Ayat yang ke-15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Saudara, menurut cara menghitung mengucapkan jam, yaitu ini adalah baru jam yang ketiga. Untuk masa kita sekarang ini adalah jam 9 pagi. Petrus membantah saudara sekalian bahwa mereka bukan mabuk karena anggur, karena hari masih pagi. Jadi bukan kebiasaan orang Yahudi untuk minum anggur pada pagi hari. Ini merupakan bantahan dari Petrus. Saudara, bagian pertama ini, apologia Rasul Petrus, mengajarkan kepada kita bahwa khotbah yang benar adalah khotbah yang memberitakan firman. Dengan demikian khotbah yang memberitakan firman pasti berisi apologia. Yaitu apa? Memberi jawab atas pertanyaan. Artinya adalah memberi bantahan terhadap yang salah, tuduhan yang tidak benar. Jadi khotbah yang benar itu adalah khotbah yang memberitakan firman. Dengan demikian khotbah itu juga memberi bantahan terhadap yang salah, menunjukkan yang benar. Saudara, beda dengan budaya di Asia, khususnya di negara kita. Ada rasa sungkan yang sangat dominan, ya. Jadi kalau ada kesalahan, ada dosa, dibiarkan saja. Karena kalau menegur orang, mengatakan kesalahannya, mengatakan dosanya, sungkan. Atau barangkali jangan saya yang mengoreksi, biar orang lain. Kamu saja yang tegur, kamu saja yang menasihati. Kenapa? Nak mau jadi orang jahat, mau jadi orang baik. Betul kan? Ini budaya dominan di negara kita, ya. Jadi orang tidak mau. Demikian juga mimbar. Mimbar itu kalau bisa itu yang menyenangkan hati manusia. Khotbah itu seperti khotbah psikologi, motivator. Jadi memberi semangat saja, tapi tidak menunjukkan di mana kesalahan orang supaya dia bisa berkembang. Tidak mengajarkan firman Tuhan supaya orang berhikmat dalam hidup ini, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam berkeluarga. Saudara, yang bisa memberikan pencerahan itu firman Tuhan. Bukan permainan psikologis, bukan permainan emosi. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Rasul Petrus dia berkhotbah. Nah, ini seharusnya khotbah yang benar, yaitu khotbah yang mengoreksi, yang menyatakan kesalahan supaya orang kembali kepada kebenaran. Cuma di tengah zaman ini orang suka mencampur adukkan antara kebenaran dan kesesatan, antara kesucian dengan dosa. Pokoknya dicampur gado-gado sudah. Ya kalau gado-gado enak, betul enggak ya? Tapi kalau kehidupan kekristenan campur baur begitu, bukan sesuatu yang baik saudara sekalian. Karena itu khotbah yang benar adalah khotbah yang menyatakan kebenaran, dengan demikian mengoreksi yang tidak benar. Saudara sekalian, apologia bukan berarti mengada-ada, ya, bukan menegur, bukan menasihati, bukan mempersalahkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi khotbah yang benar itu tidak perlu bicara mengkritik soal gedung, bentuk gedung, atau roti perjamuan kudus. Yang satu pakai roti jenis ini, yang satu pakai roti jenis itu. Bukan juga soal susunan liturgi dan sebagainya. Tapi apologia itu pada hal yang penting, yang prinsip. Petrus di sini berapologia karena apa? Kami bukan mabuk. Ini penggenapan firman, dalam arti kata ini dalam sejarah rencana Allah. Hal yang krusial, bukan main-main. Nah saudara sekalian, kita melihat inilah sifat apologia. Memberi jawaban, memberi bantahan, tapi dengan elegan, dengan bijak, dengan hikmat. Bukan membabi buta, bukan picik, bukan kasar, bukan kampungan. Inilah khotbah yang benar.
Karena itu saudara sekalian, orang Kristen kadang-kadang dipertanyakan imannya. Kenapa kamu percaya Allah Tritunggal? Orang Kristen harus memberi jawab. Kita tidak perlu mencela orang lain. Mengapa orang Kristen percaya Yesus adalah Allah? Oh, Alkitab yang mengatakan. Mengapa Yesus disebut anak Allah? Oh, bukan berarti Allah beranak. Itu ada dalam Alkitab. Maksudnya Yesus itu adalah Allah yang sejati. Sudah kekal bersama dengan Allah dan seterusnya. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, khotbah-khotbah yang kita rancang di dalam GKA Trinitas saudara sekalian tidak berupaya untuk menyenangkan hati kita, emosi kita, tapi tidak memberi pengajaran yang benar. Tapi khotbah-khotbah itu adalah khotbah yang disusun agar sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Maka kalau saudara melihat kembali khotbah-khotbah yang disampaikan, bagaimana pandangan Kristen tentang dunia virus itu disampaikan supaya kita tidak bingung dengan adanya virus ini. Dan juga bagaimana pandangan Kristen tentang bunuh diri. Apakah orang yang menyebut diri Kristen bisa bunuh diri? Oh bisa, kalau dia tidak lahir baru pasti bisa. Iya kan? Nah, kita juga belajar apa yang namanya baptisan roh. Supaya kita bisa belajar semuanya. Nah saudara, itu bagian yang pertama kita lihat. Khotbah yang benar, khotbah yang bersifat apologia. Memberi jawaban-jawaban terhadap pertanyaan manusia. Memberikan kebenaran firman Tuhan. Mencerahkan pikiran, mencerahkan hati manusia. Supaya apa? Boleh datang kepada Yesus. Yang sudah di dalam Tuhan Yesus. Boleh mendapat kekuatan baru, saudara sekalian. Tapi kalau khotbah cuma berisi hal yang tidak penting, hanya menyenangkan emosi, tidak menjadi kehidupan bagi jemaat. Nah saudara, bagian yang kedua kita belajar sekarang bagaimana Petrus mengungkapkan tentang penggenapan nubuat Yoel. Saudara sekalian, gambar ini saya ambil adalah lukisan Nabi Yoel, ya. Penggenapan Yoel. Saudara, ayat 15 bersifat negatif. Apologia, membantah. Ayat 16 sampai 21 itu adalah penjelasan secara positif dari Rasul Petrus. Nah saudara, penjelasan Rasul Petrus ini ada 4 poin yang penting. Nah saudara, ini merupakan inti dari tema khotbah hari ini ya. Bahwa yang pertama, Rasul Petrus menjelaskan bahwa nubuat Yoel itu menggenapkan rencana Allah, Roh Kudus akan dicurahkan atas manusia. Itu yang pertama, saudara sekalian. Mari kita melihat ayat yang ke-16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Saudara sekalian, apa yang difirmankan itu? Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saudara, nubuat Nabi Yoel ini adalah bahwa Tuhan Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Maksudnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, cara Rasul Petrus menafsirkan kitab Yoel ini disebut sebagai pesher, itu dalam bahasa Ibrani, yaitu penafsiran. Maksudnya apa? Penafsiran itu adalah secara fokus, secara menyeluruh. Dia tidak masuk kepada detail-detail. Ingat ini ya. Jadi Petrus menafsirkan kitab Yoel secara prinsip, secara keseluruhan. Dia tidak masuk kepada rincian kitab Yoel itu. Nah, di sini saudara harus hati-hati orang Kristen. Jangan sembarangan tafsir-tafsir kitab suci yang tidak ada makna diada-adakan. Saudara, saya membaca banyak buku tafsiran. Mereka itu, para ahli itu tidak berani sembarangan menafsirkan itu isi kitab Nabi Yoel. Bahkan Rasul Petrus pun tidak memberi tafsiran detail. Dia cuma mau mengatakan
Hai orang Yahudi, Allah sedang menggenapkan rencananya. Ini Pentakosta, itulah yang dinubuatkan oleh Yoel. Nah, saudara sekalian, ketika Allah hadir, mencurahkan rohnya bagi setiap orang yang percaya. Baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa berbagai lapisan usia dan juga berbagai lapisan suku atau bangsa, ini menunjukkan siapapun yang percaya Tuhan Yesus dibaptis Roh Kudus, menerima Roh Kudus di dalam hatinya. Dan kita melihat dalam ayat yang ke-17 dikatakan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara, di sini kita fokus belajar, ya, melihat bahwa ketika Roh Kudus hadir pada Pentakosta, sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa mereka akan diberikan kuasa, maka manifestasi, ekspresi dari kuasa itu dalam bentuk apa, saudara? Nampak dalam bentuk nubuat, dalam penglihatan, dalam mimpi. Saudara, itu yang terjadi pada zaman para rasul. Dan itu dicatat dalam sepanjang kisah para rasul. Ketika Rasul Petrus menyampaikan penggenapan Yoel, sebetulnya saudara, dia juga sedang bernubuat. Jadi bahasa lidah itu juga terkategori, kalau menurut perjanjian lama itu adalah nubuat. Karena setiap roh Allah hadir pada seorang nabi, roh Allah hadir pada seseorang, maka mesti ada ucapan nubuat. Ya. Nah, saudara, jadi Rasul Petrus sendiri ketika dia berbahasa lidah itu sejenis nubuat. Dan dia menyampaikan itu kepada orang-orang Israel. Nah, saudara sekalian, kita melihat mengapa juga itu bersifat nubuat. Karena ketika Petrus menyampaikan, itu adalah tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit. Tapi sekaligus dia menunjukkan Yesus yang akan datang kembali. Nah, saudara, kita melihat juga bahwa di sini dikatakan ada penglihatan, ada mimpi. Saudara mengingatkan dalam perjanjian lama itu ada mimpi. Ketika Tuhan menyatakan, mewahyukan dirinya. Yakub bermimpi, Yusuf mendapat mimpi. Di masa perjanjian baru juga kita melihat Yusuf, suami Maria, mendapat mimpi ketika dia mau menceraikan Maria. Kita juga melihat Ananias yang menemui Paulus mendapat mimpi. Begitu juga Cornelius. Jadi ada penglihatan, ada mimpi, saudara sekalian. Nah, jadi kita melihat bahwa pada hari Pentakosta, Roh Kudus yang dijanjikan itu hadir, turun, maka orang-orang percaya, mereka dikatakan bisa bernubuat, bisa mendapat penglihatan, dan bisa mendapat mimpi. Ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Siapa hamba-hambaku di sini? Ya, berarti setiap orang yang percaya Tuhan Yesus. Apakah dia orang Yahudi atau orang bukan Yahudi? Nah, saudara sekalian, saya simpulkan ayat 17-18 ini. Fokus dari kitab Nabi Yoel, hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Kalau di masa perjanjian lama Roh Kudus hadir itu secara insidentil. Pada nabi, pada raja, pada imam, pada orang-orang tertentu. Tapi sekarang pada akhir zaman Roh Kudus hadir bukan hanya pada kategori dia seorang nabi atau raja. Tapi juga pada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara perhatikan, ini adalah inti dari nubuat Nabi Yoel.
Ya, dengan demikian rasul dan gereja mula-mula mereka bisa melaksanakan tugas dengan verifikasi, dengan bukti, dengan autentikasi dari surga itu, memberitakan Injil Tuhan Yesus, bahwa ini adalah Injil yang benar. Ini adalah berita tentang Mesias yang benar. Saudara, itu adalah fokusnya. Ya. Jadi pada masa gereja mula-mula Tuhan bekerja, yaitu dengan Pentakosta, untuk gereja bisa bersaksi dan rasul mendampingi gereja mula-mula. Nah, sekarang saudara sekalian, timbul pertanyaan. Apakah karunia bernubuat dan karunia supra alami? Saya kategorikan saja karunia supra alami. Jadi karunia supra alami itu adalah karunia yang langsung dari Tuhan, bersifat supra alami, bukan dari manusia. Ya, termasuk nubuat, penglihatan, bahasa lidah, mujizat, kesembuhan dan sebagainya. Saudara, di kalangan Kristen terbagi dua kelompok. Yang pertama mengatakan sudah tidak ada lagi. Ini disebut sesasionis. Sudah berakhir nubuat itu. Berakhir hal yang supra alami, karunia-karunia supra alami. Yang kedua itu adalah non-sesasionis, mengatakan apa? Kalau kisah para rasul, orang bisa bernubuat, bisa mendapat penglihatan, bisa melakukan mujizat, berarti sampai sekarang harus tetap ada karunia-karunia itu. Karena itu saudara sekalian, banyak orang mencoba mempraktekkan itu. Saudara, saya sendiri meyakini itu sesasionis. Bahwa karunia-karunia artinya orang memiliki kuasa menyembuhkan, kuasa melakukan mujizat, bisa bernubuat secara karunia sudah berlalu. Ya. Kenapa? Karena gereja mula-mula itu diberikan sebagai satu rencana Allah yang berdaulat. Ini dalam sejarah keselamatan, saudara sekalian. Allah menetapkan keselamatan. Dia sudah memilih siapa orang-orang yang akan diselamatkan. Pada waktunya Yesus mati bangkit. Yesus naik ke sorga. Roh Kudus turun. Lalu para rasul gereja mula-mula diberdayakan untuk memberitakan Injil. Saudara, ini adalah bagian dari rencana Allah dalam kedaulatannya. Ini disebut sejarah keselamatan. Ini tidak bisa diulang lagi, saudara sekalian. Satu kali selama-lamanya. Ya. Jadi yang pertama alasan saya kenapa? Kalau kita menilai secara prinsip kebenaran, pertama konsistensi. Saudara, kalau kita memegang rencana Allah dalam keselamatan ini, berarti setelah para rasul selesai, kitab suci perjanjian baru terbentuk. Jadi kitab suci itu sudah lengkap, perjanjian lama, perjanjian baru. Itu sudah selesai satu kali untuk selama-lamanya. Nah, kenapa disebut harus konsisten? Kalau misalnya ada orang mengatakan, oh saya mendapat nubuat, lalu dia bernubuat, suara, oh ini sangkakala Tuhan Yesus, bernubuat, oh ini pengantin rohani dan sebagainya. Itu berarti melawan rencana sejarah keselamatan ini. Jadi kita punya patokan iman itu adalah Alkitab. Sudah selesai, didokumentasikan sekaligus menjadi firman Tuhan. Itu dasar kebenaran, dasar pengajaran, dasar kehidupan Kristen. Nah, kalau ada wahyu baru, itu berarti konflik. Ya. Itu sama dengan membuat fondamen, bikin fondamen baru. Yang kedua, saudara sekalian, mengapa kita percaya, saya percaya bahwa sudah tidak ada lagi karunia-Nya yang menetap atau menyertai orang-orang itu seperti zaman Rasul.
Yaitu pertama saudara sekalian, kita melihat dalam rangkaian sejarah keselamatan ini, kita melihat itu tidak ada lagi. Itu pada rasul, pada zaman rasul. Nah, sesudah itu kita tidak melihat ada konsistensi lagi. Ya. Lalu kita melihat koherensinya, keterkaitannya saudara sekalian. Setelah zaman para rasul tidak dipilih rasul baru, tapi siapa? Penatua. Ya, penatua. Jadi tidak koheren kalau dikatakan, oh masih bisa melakukan mujizat. Loh, enggak ada rasul. Yang ada penatua-penatua, pemimpin gereja. Penatua itu ya kalau zaman sekarang hamba Tuhan. Atau orang-orang yang disiapkan untuk secara khusus menggembalakan, mengajar jemaat. Nah, juga prinsip koheren ini saudara sekalian, kita melihat pada akhir perjanjian baru, surat-surat para rasul. Misalnya dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5. Yakobus katakan kalau ada orang sakit, minta penatua mendoakan. Tidak lagi disebut panggil orang berkarunia mujizat kesembuhan. Tidak, saudara. Bahkan yang bisa mendoakan, setiap orang percaya bisa mendoakan sesama saudara seimannya. Ya. Kemudian kita melihat lagi surat-surat Paulus itu, surat-surat para rasul termasuk Petrus, Yohanes, mereka menekankan itu mengenai pengajaran. Bukan lagi pada karunia-karunia yang bersifat supra alami. Ya. Nah, kalau kita perhatikan misalnya waktu Paulus berkhotbah, ada seorang pemuda yang namanya Eutikus jatuh, saudara. Lalu berhenti khotbahnya, Eutikus dibangkitkan. Setelah Eutikus bangkit, saudara, jemaat mula-mula enggak bingung. Waduh, luar biasa ya Paulus bisa bangkitkan orang mati. Tidak. Lanjut Paulus mengajar firman Tuhan sampai pagi hari. Jadi kita melihat fokus dari gereja mula-mula itu bukan hal-hal supra alami, tapi kepada supaya hidup taat kepada Tuhan. Dengan demikian menjadi saksi Tuhan. Nah, saudara, secara praktis kita juga menilai apakah karunia-karunia supra alami itu ada. Kalau memang ada, buktinya gereja-gereja di seluruh dunia. Tidak mayoritas itu gereja lokal. Tidak ada lagi karunia-karunia supra alami. Semuanya merata, itu sudah tidak ada. Lalu secara praktis juga saudara, itu ada orang di satu video. Dia mengatakan, ayo orang yang mengaku punya karunia mujizat. Sekarang di tengah pandemi, praktekkan karunia itu. Bisa sembuhkan. Saudara, ini secara praktis menunjukkan bahwa karunia artinya melekat pada diri seseorang. Itu sudah tidak ada. Lalu kita melihat juga Tuhan mengingatkan. Akhir zaman ada nabi palsu. Mereka akan menyebut apa? Kami melakukan mujizat-mujizat. Tapi Tuhan katakan enyahlah. Tuhan tidak kenal mereka. Jadi kita melihat saudara, hal supra alami bisa dari Tuhan, tapi bisa bukan dari Tuhan. Nah, di sini makanya kita harus mewaspadai, ya. Jadi saudara sekalian, sebagai pelajaran ini, apakah berarti mujizat supra alami itu sudah tidak ada? Kita tetap percaya Allah berdaulat. Berarti hal mujizat, hal yang bersifat penglihatan, hal yang bersifat nubuat di dalam kedaulatan Allah, dalam peristiwa-peristiwa mungkin yang spektakuler, yang insidentil, dalam kedaulatan kemurahannya masih bisa terjadi. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa mujizat itu, karunia mujizat melekat masih ada, itu tidak. Lalu kita belajar juga apa saudara sekalian? Kita belajar dari sini bahwa setiap nubuat kita harus menilai dari Alkitab. Karena Alkitab adalah rencana Allah dalam sejarah keselamatan. Ya. Sesudah selesai karya Yesus, selesai karya para rasul, Alkitab diwariskan kepada umat Allah. Maka saudara sekalian,
Alkitab ini harus menjadi patokan kita menilai segala sesuatu. Yang bersifat pengajaran, yang bersifat kehidupan harus dinilai dari Alkitab. Sebagai contoh misalnya, ketika ada orang mengatakan nubuat, pengantin roh, pengantin rohani. Ya kita lihat dalam Alkitab, tidak ada perkawinan itu saudara. Ya, pasangannya itu bisa ada 2, tidak ada. 1 kali untuk seumur hidup. Dari sini aja kita bisa menilai, oh tidak benar. Ya. Lalu misalnya nubuat tentang sangkakala Allah berbunyi pada akhir zaman. Loh, bunyi-bunyi yang didengar itu kan bukan bunyi sangkakala. Tidak sesuai dengan Alkitab juga. Nah, karena itu saudara sekalian, mari kita harus membuka hati, banyak belajar firman, banyak tunduk di bawah penerangan Roh Kudus untuk belajar firman. Supaya kita bisa memiliki hikmat, memiliki pengertian, tidak gampang ditipu, tidak gampang dikecoh. Tapi kita memiliki hikmat dari firman Tuhan. Dan kita tidak mudah untuk terombang-ambingkan. Karena itu saudara, di sisi yang lain juga kita percaya di dalam kedaulatan Allah masih tetap ada mujizat, masih tetap ada hal supra alami. Tapi itu bukan lagi bersifat melekat pada orang-orang tertentu. Tidak. Tapi dia tetap Allah yang berdaulat. Yang selanjutnya saudara sekalian, kita melihat itu bagaimana tanda yang selanjutnya. Tanda selanjutnya adalah tanda-tanda kosmis. Ayat yang ke-19. Dan aku akan mengadakan mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Kemudian juga Rasul Petrus menunjukkan dalam ayat yang ke-20 saudara sekalian. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Saudara, 2 ayat ini menunjuk tentang tanda-tanda waktu Yesus akan datang kembali. Kalau kita membandingkan dengan surat 2 Petrus, memang akan ada tanda-tanda yang spektakuler. Tanda-tanda kosmis yang luar biasa. Nah, kembali di sini saudara terhadap ayat ini. Sebagian orang mencoba menafsirkannya, mengada-ada tanda-tanda di alam ini secara literal. Tetapi kalau kita menafsirkan ayat ini, seharusnya kita melihat di sini lebih banyak berita tentang yang bersifat spiritual. Ya, ini bahasa figuratif. Di sini Petrus mau menunjukkan tentang hari waktu Yesus mati di kayu salib. Matahari gelap pada jam 12 sampai jam 3 waktu sampai Yesus mati. Lalu juga diteruskan oleh apa? Bulan seperti darah, yaitu bulan pada waktu Paskah itu. Jadi kita melihat Petrus di sini, Rasul Petrus sedang menggabungkan antara apa yang terjadi pada Yesus mati di kayu salib, kemudian masuk pada masa periode akhir zaman ini, sampai Yesus datang kembali. Waktu Yesus Tuhan kita akan datang kembali, akan ada tanda-tanda yang spektakuler, yang ajaib, kehancuran alam semesta ini. Saudara sekalian, sebagai cicipan bagi kita, siapa yang menyangka ada COVID-19 saudara, begitu memporak-porandakan kehidupan manusia. Tidak pernah manusia memprediksinya. Begitu juga nanti waktu Yesus menjelang dia datang, akan ada tanda-tanda yang menggetarkan hati manusia. Saudara, inilah yang mau diungkapkan dalam ayat 19 sampai ayat 20. Saudara, dari sini kita melihat ya bahwa kita harus waspada. Karena di dunia ini ada 3 cara membenarkan sesuatu. Nah, salah satunya di negara kita dan di Asia, sesuatu dianggap benar kalau bersifat mistis, kalau bersifat supra alami. Kalau ini mujizat. Karena itu saudara, kalau saudara perhatikan ya, orang suka
dengar khotbah-khotbah di YouTube, itu adalah cerita tentang pedukunan, tentang ramalan. Saudara lihat, paling senang. Karena ini adalah sifat atau filosofi dari India yang juga diadopsi di tengah-tengah bangsa kita. Orang sangat terbuka dengan hal yang bersifat mistis, pedukunan, tanda ajaib. Kalau itu ajaib, wah ini dari Tuhan. Kalau ini spektakuler, ini dari Tuhan. Ini ramalan, ini dari Tuhan. Padahal belum tentu. Bisa dari kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Hati-hati. Nah, ini mengingatkan kita, mari saudara, jangan kita ikut tendensi yang kuat di tengah-tengah bangsa kita terhadap hal yang mistis, tapi tanpa Tuhan, tanpa penuntunan firman Tuhan. Ya, yang terakhir saudara sekalian, kita melihat apa yang menjadi penggenapan nubuat Yoel. Panggilan dari Petrus bukan sekedar ini penggenapan nubuat dari Nabi Yoel, tapi juga Yesus yang mati bangkit. Di dalam sejarah keselamatan, dia mau supaya saudara sekalian datang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah beritanya dalam ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, kita belajar di sini, ya, kehadiran Roh Kudus untuk kita takjub pada mujizat, untuk kita bermegah pada mujizat, bukan itu saudara. Supaya datang kepada Yesus, bertobat, percaya kepada Dia. Kehadiran Roh Kudus untuk apa saudara sekalian? Supaya orang Kristen mau dipimpin, dibaharui oleh Roh Kudus. Bukan dia bisa mengalami hal-hal yang spektakuler. Bukan. Tapi dibaharui hari demi hari. Masuk dalam proses pengudusan, proses penyucian. Supaya apa? Makin serupa Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Saudara, inilah sebetulnya inti dari khotbah Rasul Petrus. Kehadiran Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan. Orang Kristen dibaharui, diberi kuasa menyaksikan Injil Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman pada hari ini. Mari kita masuk dalam saat hening. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang selalu berkuasa menuntun, menerangi jalan kami supaya kami tidak tersesat di tengah zaman.